Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum dimulai ceritanya seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Terima kasih Tuhan dan Nona. Bab 935 Liu Siwan butuh waktu 2 detik bagi Master Pedang Yuan Shen untuk berubah dari tidak pernah minum lagi menjadi ingin minum sedikit. Bahkan 2 detik itu terasa sangat lama bagi Master Pedang Yuan Shen. Bila tidak ada anggur, saya mungkin akan terus tidur. Bagaimana jika saya bisa hidup 2000 tahun lagi? Chu Chen menatap jiwa berbentuk pedang itu cukup lama, lalu tak dapat menahan diri untuk bertanya, dalam kondisi jiwamu, apakah kamu bisa minum? Tentu saja, suara roh berbentuk pedang itu tiba-tiba berhenti. Roh yang tadinya berwujud pedang tajam itu langsung membungkuk ke bawah. Terasa bertenaga namun tanpa tenaga. Tidak, roh yang berbentuk pedang itu tergeletak datar di tumpukan bunga plum. Chu Chen menatap roh master pedang. Roh ahli pedang dari Gunung Su ini sama sekali tidak berniat mengambil alih tubuh orang lain. Chu Chen mendengarnya dan bergumam pada dirinya sendiri, sudah berakhir, 2000 tahun telah berlalu, dan tubuhku pasti sudah berubah menjadi debu sejak lama. Chu Chen berdiri di sampingnya. Ini adalah jiwa paling unik yang pernah dilihatnya. Bolehkah aku tahu siapa namamu? Chu Chen bertanya. Ketika dia tahu bahwa Jian Zhuang Shen ini baru berusia sekitar 20 tahun sebelum dia tertidur, dia tidak ingin memanggilnya senior lagi. Hilangnya 2000 tahun dapat diabaikan. Jiwa sang ahli pedang kuat namun tanpa energi, Liu Siwan. Chu Chen terkejut. Bam, sang master pedang menatap Chu Chen dengan bingung. Melihat Chu Chen tampak bingung dengan namanya, Master Pedang Yuan Shen segera berkata perlahan, "Aku seorang yatim piatu. Master Sekte membesarkanku dan memberiku nama Siwan. Berharap aku dapat mencapai alam tertinggi dalam kultivasi pedang dan hidup selamanya selama 100.000 tahun." Master Pedang Yuan Shen menundukkan kepalanya dan menghitung 2000 tahun tidur. Jarak menuju 100.000 tahun semakin dekat, hanya berjarak 90.000 tahun. Hari-hari menjadi semakin penuh harapan. "Kau pasti bisa." Chu Chen ragu sejenak, lalu berkata, 100.000, mengapa ketua sektemu tidak memberimu nama Liu Baiwan? Hidup selamanya selama 1.000.000 tahun, Liu Siwan tertegun, lalu berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia mendesah, "Aku benar-benar tidak bisa memikirkan ini tanpa minum beberapa botol anggur." Seorang pemabuk dari Gunung Su 2000 tahun lalu. "Saya punya pertanyaan lain." Chu Chen bertanya. "Bukankah hal terpenting bagimu sekarang adalah mengambil alih tubuh ini dan terlahir kembali di cangkang baru?" Jiwa berbentuk pedang itu bersinar terang dalam sekejap, dan energi pedang menembus pelangi. Suara itu dipenuhi amarah. "Apa pendapatmu tentangku, Liu Siwan? Kesurupan jiwa adalah perilaku monster, dan kami tidak suka melakukannya." Setelah Liu Siwan tenang, Chu Chen menceritakan secara singkat kepada Liu Siwan apa yang baru saja terjadi. Jiwa mengambil alih tubuh orang lain, di era kejayaan para prajurit kuno, itu merupakan hal yang tabu besar. Namun, saat ini, hal ini mungkin menjadi tren di dunia seni bela diri pada tahap ini. Tidak seorang pun dapat menghentikannya. Lagi pula, tidak semua orang adalah Liu Siwan.
Ketika jiwa-jiwa yang telah tertidur selama 2000 tahun terbangun satu demi satu, mereka pasti akan menemukan cara untuk mengambil alih tubuh lain dan terlahir kembali. Liu Siwan juga terdiam. Setelah waktu yang lama, Liu Siwan bergumam, "Aku tidak percaya bahwa di dunia 2000 tahun kemudian, dunia prajurit akan begitu suram." Jiwa berbentuk pedang itu redup dan kusam. Sayang sekali dia juga kehilangan tubuh fisiknya. Kalau tidak, dia pasti tidak akan duduk diam dan melihat situasi ini. "Mungkin, Anda bisa memberitahu saya tanggal lahir Anda," kata Chu Chen. Liu Siwan menatap Chu Chen dengan energi pedang tajam. "Sudah kubilang sebelumnya. Aku tidak akan pernah mengambil alih tubuh orang lain. Saudara Siwan, kamu seharusnya lebih fleksibel dalam berpikirmu." Chu Chen berkata, "Aku tidak akan pernah membiarkanmu mengambil alih tubuh dan membunuh orang sesuka hati. Tetapi bagaimana jika kau bertemu seseorang yang ditakdirkan bersamamu?" Liu Siwan tercengang. Apa itu orang yang ditakdirkan? Pertama, orang yang sedang sekarat. Chu Chen berkata, "Jika Anda bertemu dengan orang yang sakit parah atau terluka parah yang tidak dapat disembuhkan, dan orang tersebut kebetulan sedang sekarat, dan tanggal serta waktu lahir orang tersebut cocok dengan Anda dapat meminjam tubuh untuk dilahirkan kembali. Tidak hanya memberi diri Anda kehidupan baru, tetapi juga memberi kehidupan baru kepada orang lain. Membunuh dua burung dengan satu batu." Liu Siwan sedang berpikir keras. Chu Chen melanjutkan, "Kedua, jika seseorang yang telah melakukan 10 kejahatan paling keji bertemu dengan orang yang kejam dan jahat, mereka ditakdirkan untuk mati. Membiarkan mereka mempersembahkan tubuh mereka kepada Anda sebelum mereka mati dapat dianggap sebagai kematian yang pantas." Liu Siwan merasa kalimat terakhir Chu Chen terdengar agak aneh. Namun, setelah memikirkannya dengan cermat, Liu Siwan juga merasa bahwa apa yang dikatakan Chu Chen masuk akal. Ia tidak bisa selalu berada di dunia ini dalam keadaan roh primordialnya. Chu Chen juga mempertimbangkan masalah ini dengan serius. Lagi pula, seiring berjalannya waktu, jumlah jiwa yang terbangun akan meningkat. Mungkin akan ada orang seperti Liu Siwan yang terbangun. Mereka tidak mau menganggap enteng kehidupan manusia. Kalau ada orang yang memenuhi kedua hal yang saya sebutkan tadi, dia sudah bisa memenuhi kebutuhan jiwa untuk mengambil alih jasad orang lain. Anda tidak bisa begitu saja membunuh semua orang yang terbangun. Sekarang, kamu bisa memberitahuku tanggal lahirmu, kata Chu Chen. Liu Siwan ragu sejenak, tetapi tetap berbicara. Pupil mata Chu Chen melebar. Liu Siwan menatapnya dengan bingung. Ada apa? Chu Chen menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Tanggal dan waktu lahir Liu Siwan sama persis dengannya. Dengan kata lain, mungkin tidak ada orang lain di dunia saat ini yang lebih cocok daripada Chu Chen untuk dirasuki oleh Liu Siwan. Chu Chen tidak berani lagi menyebutkan menawarkan tubuhnya. Bagaimana jika Liu Siwan mengincarnya? Aku akan membantumu mengawasinya. Chu Chen merenung sejenak, lalu berkata, Saudara Siwan, aku punya tempat di sini yang cocok untukmu beristirahat sementara. Chu Chen mengeluarkan Zhang Tianbei, memanggil. Yuan Shen berbentuk pedang itu terbang ke atas, dan setelah beberapa saat, Liu Siwan berseru,
Aku tidak menyangka bahwa kamu masih memiliki harta karun seperti itu ketika dunia prajurit sedang dalam keadaan yang sangat tertekan. Baiklah, aku akan menunggu kabar baikmu. Chu Chen memasukkan Liu Siwan ke dalam Changtian Bei, melihatnya, menyimpannya, lalu membuka bagian belakang panggung Biro Operasi Khusus. Dia perlu menemukan sekelompok narapidana hukuman mati, yang tanggal lahirnya secara alami cocok dengan tanggal lahir Liu Siwan. Ini adalah gelombang pertama seleksi, jika tidak, carilah cara lain. Setelah Chu Chen mengedit pesan tersebut dan mengirimkannya ke paman keduanya Chu Kaiping, dia mengabaikannya. Hal semacam ini seharusnya ditangani oleh pamannya. Setelah Chu Kaiping memahami keseluruhan cerita, dia tentu saja sangat mementingkan hal itu. Chu Chen berjalan ke aula, melihat Song Sieyang, dan meminta Song Sieyang untuk membantu menemukan anggur yang enak. Orang ini yang bisa mabuk selama 2000 tahun, begitu dia terlahir kembali, Chu Chen dapat menjamin bahwa hal pertama yang akan dia lakukan adalah mabuk. Karena jiwa Chu Chen belum masuk jauh ke dalam Changtian Bei, dia tidak tahu apa yang terjadi di dalam Changtian Bei. Satu-satunya cara bagi Changtian Bei untuk berkomunikasi dengan dunia luar adalah jiwa Chu Chen. Tidak diragukan lagi bahwa roh pedang Liu Siwan dari Sekte Pedang Abadi Susan sangat tajam dan kuat, tetapi ia tidak mampu menembus Changtian Bei. Ada begitu banyak batu pembawa dewa di tempat ini. Liu Siwan menghela napas. Anak ini cukup bertanggung jawab. Dia pasti khawatir jiwa-jiwa ini akan terbangun dan terlahir kembali. Hei! Siapa namanya? Liu Siwan tiba-tiba teringat bahwa setelah mengobrol sekian lama, dia lupa menanyakan nama orang lain. Di ruang sempit itu, Liu Siwan merasa bosan. Jiwanya terbang ke sana kemari dan akhirnya hinggap di salah satu batu pembawa jiwa. Master Pedang Yuan Shen tiba-tiba menghantam batu hamil dewa. Hei, saudaraku! Bangun, sudah 2000 tahun. Bab 936, Kebangkitan Kolektif. Chu Chen tidak mengetahui jumlah pasti narapidana hukuman mati. Tetapi sejam kemudian, Chu Kaiping menjawab kepadanya bahwa di antara narapidana hukuman mati yang ada, tidak ada seorang pun yang tanggal lahirnya cocok dengan Liu Siwan, bahkan tidak mendekati. Jika Anda tidak dapat menemukannya di antara para narapidana hukuman mati, maka Anda hanya dapat menunggu orang yang tepat. Chu Chen menghela nafas. Sangat sulit menemukan tubuh yang telah diambil alih Liu Siwan. Untung saja dia satu-satunya. Kalau lebih dari itu, bakal pusing. Tentu saja, Chu Chen tidak hanya menunggu. Dia menggunakan kewenangan Biro Operasi Khusus untuk mencari kandidat di seluruh negeri yang tanggal lahirnya cocok dengan Liu Siwan. Dengan pilihan sebanyak itu, jumlahnya tentu saja besar. Chu Chen pertama-tama mengesampingkan kemungkinan bahwa dia adalah seorang perempuan. Dia percaya bahwa dengan kepribadian Liu Siwan, mustahil baginya untuk mengambil alih tubuh wanita. Meski begitu, jumlahnya tidak sedikit. Di Canceng sendiri, ada hampir 100 orang. Karena dia sedang bebas, Chu Chen mulai mencari-cari informasi orang-orang ini, berharap menemukan orang yang tepat di antara mereka. Sehari berlalu, upacara penganugerahan medali kehormatan Chu Chen akan diadakan dalam 2 hari. Kami berangkat besok, pagi-pagi sekali. Song Yan pergi ke perusahaan sendirian untuk mengatur urusan di kantor pusat.
Chu Chen mendatangi tumpukan bunga plum lagi. Tiba-tiba, dia ingin mengobrol dengan Liu Siwan lagi. Siapa tahu, jika dia bahagia, dia mungkin akan mengajarinya keahlian unik sekte pedang abadi Susan. Jiwa Chu Chen memasuki Chang Tianbei dan hendak membawa Liu Siwan keluar. Ketika tiba-tiba, dia membeku seolah-olah tersengat listrik. Ruang Zhang Tianbei amat ramai. Roh primordial muncul pada sebagian besar batu yang mengandung dewa. Cahayanya menyilaukan. Bola mata Chu Chen hampir keluar. Dalam satu hari, roh-roh di Zhang Tianbei secara kolektif terbangun? Tidak. Masih ada 3 orang yang belum terbangun. 1 orang membawa lempengan batu jenderal. 1 orang membawa lempengan batu dewa merah. Dan 1 orang lagi yang tidak diketahui asal-usulnya. Chu Chen pun belum dapat memastikannya. Para jiwa itu berbincang dengan riang. Salah satu jiwa berbentuk pedang sangat aktif. Dia terbang bolak-balik di antara banyak jiwa. Dia hanya seorang yang sangat peduli terhadap sosial. Tampaknya banyak jiwa juga sedang mendiskusikan topik seputar jiwa berbentuk pedang. Chu Chen mundur tanpa suara. Dia perlu mencernanya. Adegan ini sungguh mengejutkan. Selama kurun waktu ini, jumlah batu hamil dewa yang dikumpulkan Chu Chen di Chang Tianbei-nya, termasuk milik Liu Siwan dari tadi malam, telah mencapai 36 buah. Sekarang, kecuali 3 bagian, sisanya sudah terbangun. Bukankah ini berarti ada 33 jiwa yang mengobrol di dalam Zhang Tianbei sekarang? Ini semua adalah alam transformasi ilahi. Setelah ragu-ragu sejenak, Chu Chen menarik Liu Siwan keluar dari Chang Tianbei. Liu Siwan sedikit terkejut. Setelah melihat Chu Chen, dia tertegun. Ada apa? Aku ngobrol seru di sana. Ngomong-ngomong, aku harus panggil kamu apa? Nama saya Chu Chen. Chu Chen menatap Liu Siwan. Apa yang terjadi dengan jiwa-jiwa di Chang Tianbei? Mengapa mereka tiba-tiba terbangun? Liu Siwan terkekeh. Mereka semua berterima kasih padaku. Aku bekerja keras untuk membangunkan mereka. Kalau tidak, mereka pasti sudah tidur entah berapa lama. Sayangnya, ada 3 orang tua yang mungkin tidurnya terlalu lelap. Tidak peduli seberapa keras aku berteriak, aku tidak bisa membangunkan mereka. Ternyata Liu Siwan inilah yang bertanggung jawab atas dosa ini. Chu Chen menatap langit dalam diam. 33 jiwa. Di mana mereka dapat menemukan begitu banyak tubuh yang cocok? Jika tidak, Chu Chen tidak akan berani membiarkan jiwa-jiwa ini meninggalkan Chang Tianbei dengan gegabah. Chu Chen juga sedikit khawatir tentang pertahanan Chang Tianbei. Jika 33 jiwa ini dibiarkan bergegas keluar dan berhamburan, tentu akan menjadi bencana bagi negeri Shenzhou. Liu Siwan tidak menyadari kekhawatiran Chu Chen dan tenggelam dalam kebahagiaannya sendiri. Untungnya, ada banyak teman. Meskipun ada banyak orang tua. Bagaimanapun juga, kita semua berasal dari 2000 tahun yang lalu dan memiliki topik yang sama. Hei, Chu Chen, apakah kamu ingin memanggil mereka semua sehingga aku dapat memperkenalkan mereka kepadamu? Dibandingkan saat pertama kali mereka bertemu, Liu Siwan lebih banyak berbicara. Yang tidak diketahui Liu Siwan adalah bahwa dalam hati Chu Chen, dia tiba-tiba berubah dari seorang pendekar pedang pemabuk menjadi pendekar pedang yang banyak bicara. Beristirahatlah dulu, Chu Chen menghentikan Liu Siwan.
Jiwa Liu Siwan tetap berada di tumpukan bunga plum, sementara Chu Chen duduk di tumpukan bunga plum lainnya dengan ekspresi serius. Kau membangunkan semua jiwa. Siwan, tahukah kau bahwa kau hampir menyebabkan bencana? Jika bukan karena Chang Tianbei yang menghalangi mereka, jiwa-jiwa ini akan melarikan diri dan menyebabkan masalah bagi satu pihak, dan akan menyebabkan kekacauan di tanah Shenzhou. Liu Siwan mengangkat pedang dan menatap Chu Chen. Kamu melebih-lebihkan. Chu Chen tersenyum getir. Kamu baru saja bangun dari tidur lelap, dan kamu tidak tahu bahwa baru-baru ini, di seluruh dunia, jiwa-jiwa telah terbangun, menyebabkan banyak bencana dan membuat negara-negara pusing. Sejauh ini, tidak ada cara yang baik untuk mengekang situasi ini. Liu Siwan masih tidak mengerti. Aku tidak tahu tentang hal-hal lainnya. Tetapi setidaknya jiwa-jiwa di Chang Tianbei-mu cukup patuh. Chu Chen, atas permintaan berulang Liu Siwan, Chu Chen masih mengumpulkan keberanian untuk melepaskan jiwa dari Chang Tianbei. Tentu saja, secara berkelompok, gelombang pertama yang berjumlah 5 jiwa telah keluar. Kelima jiwa berbaris dalam satu baris dan melayang di depan Chu Chen. Silakan perkenalkan diri kalian, Liu Siwan berkata. Inilah pahlawan tanpa nama yang kuceritakan kepadamu. Ngomong-ngomong, nama belakangnya adalah Chu. Demi melindungi jiwa kalian, Chu mengorbankan 800 muridnya sendiri, bertempur dalam pertempuran berdarah, dan terluka parah. Pada akhirnya, dia merebut kembali kalian dari tangan iblis dan menyelamatkan jiwa kalian dari pemangsaan iblis. Namun, Chu memiliki rasa keadilan di dalam hatinya. Dia tidak meminta imbalan apapun dari kalian, tetapi hanya meminta kalian untuk tidak membawa malapetaka bagi dunia. Chu Chen melirik Liu Siwan. Selama hari ini, Liu Siwan mungkin mengarang banyak cerita tentang pertempurannya di ruang Changtian. Korbankan 800 murid, lawan iblis, lawan jiwa. Kedengarannya sangat tragis. Kelima roh itu berbicara dengan hormat. Saya Chen Gu dari Gunung Elang, dan saya di sini untuk menemui pahlawan muda Chu. Luo Tianya dari lembah Qingfeng, saya di sini untuk bertemu pahlawan Chu. Pendekar cincin emas Xiao Kun, aku di sini untuk bertemu pahlawan Chu. Setelah kelima jiwa itu memperkenalkan diri mereka satu demi satu, mereka semua berjanji kepada Chu Chen bahwa mereka bersedia tinggal di cangkang Changtian dan menunggu tubuh yang cocok untuk dilahirkan kembali. Chu Chen meminta mereka melaporkan tanggal lahir mereka dan mendapatkan gambaran kasar tentang situasinya, lalu meminta mereka kembali ke Chang Tianbei. Gelombang kedua langsung keluar 10 jiwa. Ini adalah pemuda tanpa nama yang kuceritakan kepadamu. Ngomong-ngomong, nama keluarganya adalah Chu. Demi melindungi jiwa kalian, Tuan Muda Chu mengorbankan 8.000 muridnya sendiri. Liu Siwan membuat pernyataan pembukaan. Setelah dia selesai berbicara sekali, 10 jiwa memperkenalkan diri, memberi Chu Chen gambaran umum. Namun, keadaan menjadi jauh lebih tragis ketika jumlah pengikutnya tiba-tiba meningkat dari 800 menjadi 8.000. Chu Chen dapat melihat bahwa jiwa-jiwa ini tidak sepenuhnya percaya pada kata-kata Liu Siwan, melainkan ada perasaan takut dari hati mereka, atau bahkan rasa hormat terhadap Liu Siwan. Setelah semua jiwa keluar, Chu Chen tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Liu Siwan,
Apakah mereka tampaknya mematuhi kata-katamu? Alasannya sangat sederhana. Mereka hanya berasal dari sekte kecil, dan aku berasal dari sekte pedang abadi Susan. Liu Siwan berkata, lagi pula, mengambil alih tubuh orang lain dan terlahir kembali adalah hal yang bertentangan dengan jalan surga. Saat Anda mencapai alam kesengsaraan, Anda akan menghadapi kesengsaraan surgawi yang sangat mengerikan. Jika Anda dapat menyelesaikan kelahiran kembali dengan mengambil alih tubuh orang lain sambil menghormati jalan surga semaksimal mungkin, mereka secara alami akan senang menerimanya. Bersambung.